Shalom, semua jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online Abalov Jamblang KBC. Sungguh suatu sukacita bisa menyambut Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung bersama kami dan rindu untuk didoakan serta dilayani, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Supaya roh kita bisa bertumbuh secara maksimal, kita membutuhkan sebuah komunitas untuk mendukung kita. Maka dari itu kami mengundang Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk bergabung bersama komunitas sel atau Komsel. Komsel diadakan secara online melalui aplikasi Zoom, Google Meeting maupun WhatsApp. Ibadah pagi Koramdeo diadakan setiap hari Senin sampai Jumat dimulai pukul 4.45 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah doa malam dilakukan setiap hari Rabu pukul 19 melalui YouTube channel kami yaitu Abalov Jamblang KBC. Bagi anak-anak usia balita sampai dengan umur 11 tahun, bisa mengikuti ibadah Kega secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Untuk anak-anak remaja, Abalov Youth KBC siap mendukung dan melayani para remaja Bapak dan Ibu. Setiap hari Sabtu pukul 17 di channel YouTube kami, Abalov Youth KBC. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek akun Instagram kami di @abaloveyouthkbc. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia, GGOP, gedung, donasi korban dampak COVID-19, ataupun persembahan untuk mendukung misi, berikut nomor-nomor rekening kami tampilkan. Shalom, nama saya Aciang. Saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk menyaksikan kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan khususnya di dalam usaha yang sedang kami jalankan. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan bahwa usaha kami selama pandemi ini, saya melihat itu benar-benar kuasa Tuhan yang bekerja, bukan kuat dan bukan hebat dan bukan gagah saya, tapi bagaimana campur tangan Tuhan buat usaha kami. Dan saya melihat omset penjualan dari usaha kami itu sepertinya mengalami penurunan, tetapi sedikit saja dan masih berjalan dengan baik dan lancar. Puji Tuhan, saya tahu ini semua karena kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika saya belajar untuk setia mengembalikan milik Tuhan, yaitu perpuluhan, saya belajar untuk mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Memang ya, bagi orang yang belum percaya Tuhan, perpuluhan itu ya, mengembalikan milik Tuhan itu satu kebodohan ya. Contohnya, saya ingin bersaksi itu dulu sama waktu saya masih kerja dengan mantan bos saya yang lama sebelum menjalankan usaha ini. Dia bertanya sama saya, "Cang, kamu bayar 10% ya ke gereja?" Ya karena waktu itu saya bayar, saya jawab aja ya terus terang, iya kok saya bayar. Terus dia jawab saya, "Kamu bodoh ya." Itu kan lumayan ya, maksudnya ya pendetanya yang kaya gitu. Ya saya nggak jawab apa-apa, saya cuma senyum-senyum aja ya, karena kan kita tahu kalau dia tuh belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya mungkin dulunya ketika kita belum percaya Tuhan juga kita pemikirannya mungkin sama seperti dia. Ya itu saya diamin, udah berlalu. Dan saya melihat memang campur tangan Tuhan itu luar biasa. Apa yang sudah difirmankannya, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan firmankan itu benar-benar Tuhan nyatakan gitu di dalam usaha kami. Di sini saya juga menghimbau semua kita sebagai umat tebusan Tuhan, karena harta apa yang Tuhan berikan, apapun yang kita miliki itu karena semuanya dari Tuhan. Kita jangan punya hati yang merasa rugi kalau kita mengembalikan milik Tuhan. Tapi ketika percayalah ketika kita mau setia, belajar setia dan taat mengembalikan milik Tuhan,
juga mungkin menabur ketika Tuhan gerakan hati kita untuk memberi bantuan buat saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan mungkin. Saya hanya menghimbau supaya kita mau belajar untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, dan percayalah kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu nggak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Sekian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Benteng hidupku, terang dan keselamatanku, pada siapa ku harus takut, dan
menjadi Raja segala raja. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Karena-Mu hari ini kami punya pengharapan yang baru. Karena Tuhan hari ini ya Tuhan, kami siap menghadapi hari esok. Karena kami tahu Allah yang kami sembah tidak pernah meninggalkan kami dan selalu ada bersama dengan kami. Hari ini kami mau menaikkan pujian, penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Bertahtalah di tengah-tengah kami, di rumah kami, dimanapun kami berada. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Mari semuanya kita berikan sorak-sorai dan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Haleluya. Anak Allah, Yesus yang hidup. Mari sama-sama nyanyikan. Sentuh aja. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
dalam kelemahan kami Engkau ada. Di dalam kesesakan kami Engkau juga ada. Di dalam ketakutan kami Engkau juga tetap ada. Kepada siapa kami perlu takut kalau Tuhan yang besar itu ada di pihak kami. Hari ini kami mau mendapatkan iman yang baru ya Tuhan. Kami mau belajar percaya dengan iman kami. Kami sepakat dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat akan terjadi. Kemenangan akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan.
tanganmu, sama-sama nyanyikan. Aku punya Tuhan oh Tuhan, Engkau membangkitkan iman anak-anakmu. Yang lemah Kau kuatkan, yang tak berdaya Kau beri kekuatan Tuhan. Yes Lord. Ku terima sekarang, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ya Yesus, mari engkau yang memerlukan Tuhan hari ini. Oh, cari wajahnya dengan hati yang sungguh-sungguh. Oh, berserulah kepadanya. Oh, berserulah kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh. Oh, Dia mendengar setiap hati yang berseru kepadanya. Oh, hati yang hancur tidak dipandang hina. Oh, mari berseru kepada Tuhan kita yang besar. Dia ada di tengah-tengah kita. Shikarala darala basya, darala basyane. Shararala darala basyikarala darala basyane. Sharala darala basyane. Biar ini jadi waktumu dengan Tuhan. Shikarala darala di. Umatmu berseru mencari wajah-Mu Tuhan. Oh, kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Syadaralarala basane. Oh, kami berseru. Oh, panggil namanya Yesus. Oh, carilah wajah-Mu. Dia lebih besar dari masalahmu. Dia lebih besar dari ketakutanmu. Hai jiwaku, mengapa kau gelisah? Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang besar ada di tengah-tengah kami dan selalu berdiam di dalam hati kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami sering khawatir pada apa yang kami lihat. Sering khawatir pada perkara dunia yang kami lihat. Padahal apa yang tidak kelihatan itu yang jauh lebih penting. Tuhan, hari ini ya Tuhan, kami percaya ada iman yang baru ya Tuhan. Iman dan pengharapan yang baru di dalam firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus.平安弟兄姊妹在主裏面， Apa kabar semuanya? 食街消息經驗好麼？ Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. 平安在主嘅愛， Kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. 食家感恩主，主肯要本食家大機會， Mari kita tetap setia mencari Tuhan. 來食家專心來用奔獻對主。
Puji Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Yaitu temanya menabur di masa sukar. Kapan hukum menabur ini Tuhan terapkan di bumi? Dimulai dari Taman Eden. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ditempatkan dalam Taman Eden. Dan Allah sudah menyediakan segala macam pohon buah untuk mereka makan. Mereka tidak perlu menabur, hanya diperintahkan untuk merawat dan menjaga taman itu. Betapa indahnya kehidupan saat itu. Namun ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah mengusir keluar dari taman itu. Ketika Allah memberikan hukuman kepada ular, perempuan, dan kepada Adam, dan Tuhan juga menghukum Adam, Allah berkata, terkutuklah tanah karena engkau. Jadi sejak saat itu, Allah berfirman kepada Adam, dengan bersusah payah engkau mencari rejeki, dan dengan berpeluh engkau mencari makan dari tanah itu. Itulah awal penderitaan manusia, untuk mengolah tanah yang sudah terkutuk. Waktu berjalan terus, dan manusia semakin berdosa. Ketika sampai kepada Nuh, di mana Allah menghukum bumi dengan air bah, dan hanya ada Nuh dan keluarganya yang selamat. Ketika mereka keluar dari bahtera, Nuh pertama-tama mendirikan mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban dari hewan yang terbaik. Ketika Allah mencium bau harum dari korban itu, berfirmanlah Tuhan di dalam hatinya, mulai sekarang aku tidak akan menghukum bumi lagi, tidak akan mengutuk bumi lagi. Nah, di dalam Kejadian pasal 8 ayat 22, selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Dingin, panas, kemarau, hujan berganti. Hukum ini akan terus berjalan. Itulah sebabnya manusia menabur terus sampai sekarang dan sampai selamanya. Inilah hukum alam yang Tuhan berikan kepada dunia. Sehingga kalau kita melihat para petani, mereka sudah mengerti tentang musim ini. Itu musim menanam atau menabur. Mereka tidak peduli apakah panas atau hujan. Memang kalau ada kalanya mereka rugi.
Yêu cái sự kiện sang kita sa bị sát cuốn. Ketika datang hujan, Tong hai loi lok thai suy si heo. kebanjiran, Chim suy. maka tanaman mereka rusak. Tong ki chung ai ham chín phải siêu ô hệt. Atau pas mereka menabur musim panas, Tong ki hai bị thiên chiang si ki bị chung. tanaman mati kering. Ham chín tu si siêu chín bùi mo shui zao hệt. Tapi mereka tidak berhenti menabur. Tan hai ki bị thiên gì yang ban ki ta tap loi chung. Karena itu memang hukum yang Tuhan kasih. Yin bùi ka thế hai luật pháp chủ buôn cái. Dan kita melihat nenek moyang kita Sẽ ka lại kon bong pai sẽ ka chỉ cung thai. dari zaman Abraham. Tho ko apa lo hon. Kita melihat mereka terus menabur. Sẽ ka kon apa lo hon yang ban ki ki siuk loi tiêm tiêm yêu sat chung. Dan diceritakan juga kisah tentang anaknya itu Ishak. Yang ban hin ke lai on no Ishak cái. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Sai Trong Sê Kỳ 26 章12節，以撒實種，cái dịch nhãn ký siêu cọt dịch bạc phùi, nhưng bởi chủ trụ phụ kỳ. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Cái còn tỏ yang bán hin Ishak cái tiết sạch chúng. Dalam tahun itu juga ia mendapat 100 kali lipat. Cái sạch chúng pun cái nhân cái tật ở dịch bạc phùi. Karena ia diberkati Tuhan. Nhưng bởi chủ trụ phụ kỳ. Ya, perhatikan, menabur dulu baru mendapat hasil dan diberkati. Sẽ các thang họ hỏi á, ký sạch chúng, ký tật tỏ kia cây xin chết, gian heo ký tật tỏ trụ phụ. Di zaman Abraham itu seringkali terjadi musim kelaparan. Mong phải thấy áp bạc lo hon, song si hàm trình yêu kỳ ngọ. Tapi saat-saat kelaparan itu, Tong ký tật tỏ cháy ngọ si heo. Ishak ketika ada di tanah Filistin, Ishak cái gì sử dụng sai Palestine ngày nay cái. dia menabur Khi ông bán hiện sạch chúng, dan mendapat hasil yang luar biasa. cái tật đó an tô cái tật dịch bạc phùi. Sehingga Ishak bertambah kaya dan semakin kaya. Còn tỏ ông bán hiện cái thì phong phú, kiến tỏ lối được kiến tỏ lối. Ya, ketika dia melakukan hukum menabur, Tong ký yêu hăng lia cái luật pháp, dia menuai, cái tật siêu cọt, diberkati berlimpah-limpah. cái tật trụ phụ, phong phú. Nah, ada juga satu hukum lagi dalam menabur, Hàn yêu dịch khai luật pháp, ông bán hiện sẽ cắt sạch chúng. yaitu hukum rohani. Xây sự lên đi miệng. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Xây có đến to thì kiều trăng thì liệu chết tàu ship chết. Như thằng họ sạch chúng dịch tết, siêu cọt dịch tết, sạch chúng to, siêu cọt to. Thì chết chết ấy còn đó. Như cọt nhân hiện gì châu nhá cái, châu nhí nhận gì cái xem, mổ dùng miên khiong cái xem. Nhưng buổi tỏ, chú hì chất nhí, hì phân cái xem loại bôn, thì bắt chết còn đó. Chú nên kêu xì ha dịch chết cái oi, chú nên kêu xì ha dịch chết cái oi cao en bôn nhí xì tỏ nhí hiểu. Kêu chuột ngắn chuột nhá xì dầu, mô tà kiến nhí chơi cọ dọn cái họ xem. Thì chú chết còn đó, trong yếu chú chạy, hì bôn phật, bôn các khéo chỉ nhìn, giá cái chín ly bôn dùn hèn cái. Thì ship chết còn đó, ký gì phí bôn nhí sạch chung cái nhìn. Yang pun nyi set, dia jauh jun pi pun nyi, kapui pun nyi, fat chok jin li kai oji. Nah, kita lihat di sini saudaraku bahwa untuk kita diberkati Tuhan secara rohani, Sika kon yang ban nyi sika syuk lin mian heo cu fuk sika. Tuhan juga sudah memberikan kita satu hukum, yaitu harus menabur. Kia dịch khai luật pháp sika oi lai sat chung sian. Nah, di dalam ayat yang ke-6, thì liệu chết ấy còn đó. Di sana jelas dikatakan bahwa kita menabur sedikit, hasilnya sedikit, menabur banyak, hasilnya banyak. Cái tiết còn tỏ sẽ cắt sạch chung nhiệt tết, tật tỏ nhiệt tết sẽ cắt sạch chung ăn to, tật tỏ ăn to. Seringkali kita berkata begini, yang penting hati kita. Song si sẽ cắt còn, tùy chung nhau sẽ cắt sim na. Tuhan tidak melihat jumlah persembahan kita. Chú mô con sẽ cắt tao sầu sẽ cắt pun gai. Tapi dari hati kita. Tan hai cái con sẽ cắt cái sim. Perhatikan saudara ayat ini. Sẽ cắt con chú gì ali khai kinh chết ya. Ini kuantitas, jumlah. Dia hai còn tỏ chung su. Kita mau berkat banyak, menabur banyak. Sẽ cắt hai tật tao hai trụ phước, sẽ cắt hai chung to. Kita menabur sedikit, hasilnya sedikit. Sẽ cắt hai
sạch tổ dịch tiết, sẽ các sạch chúng tôi hay dịch tiết. Jadi Tuhan memperhatikan juga soal jumlah yang kita tabur. Chủ yếu chú ý yang ban hiện sẽ các sạch chúng lý tiết. Memang harus diikuti dengan sikap hati. Kian pun oi tao sẽ các thầy thu oi thanh nền đói. Dalam ayat yang ke-7 Thì chi đây còn đó. itu kita harus rela memberi. Cái tiết còn đó sẽ các nhiên gì sim lại pun. Sukacita memberi. Yếu hi khai lọ hi phó này sim lại pun. Tidak terpaksa. Sẽ các mổ yêu miên kiong cái sim lại pun chủ. Nah, jadi saudaraku, ini ada kaitannya. Dia ham tiền yêu xiang theo ya. Memang kalau kita memberi banyak tapi hati kita tidak beres memberi, Kian pun sẽ các bài pun ăn to tan hay sẽ các sim nhiên gì pun. itu juga tidak menjadi berkat. Các nhiều tay trụ phụ. Sebaliknya, Vẫn còn cho này còn. kita tidak bisa berkata, yang penting Tuhan tahu hati saya, rela memberi. Sẽ các yang nhiều còn yang penting chủ tí na ngã sim con oi lối pun na. Tapi kita memberi ala kadarnya Tan hay sẽ các triển khai pun pun sang tiết gì. dan berharap diberkati banyak. Sẽ các hy vọng yang ban hiện sẽ các hiểu siêu cọt ăn to. Jadi kita lihat saudaraku bahwa jumlah dan sikap hati itu harus kerjasama. Sẽ các con chúng su cả cái thầy thu oi hấp trọ trọ. Dan hasilnya ayat 8, Thì bắt ấy sẽ các con nhá. Allah melimpahkan kasih karunia Chủ yang ban hiện nên á các phui kia cái NC. sehingga berkecukupan, Si to cái hiểu man chụp kia cái si giàu. bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Còn to mà yêu các phui pun kia yêu to à. Kita tidak bisa hanya berdoa di hadapan Tuhan. Sẽ các nhiều tan tan chủ miền trên sẽ các tỏ cáo. Mungkin kita berpuasa, Còn nên sẽ các kim xích tỏ cáo. kita berusaha itu benar, Sẽ các chi đó các ăn tùy đều. tapi kita tidak pernah mau menabur Tan hay sẽ các xích còn ở lối sạch chúng. dan berharap ketika berdoa Sẽ các hy vọng trong sẽ các tỏ cáo si kiến. Tuhan menjatuhkan uang dari langit di depan pintu kita Hy vọng chủ về eo lối ha thiên tặng tẹp à ha lời bun xịt cả. atau jatuh di atap tembus ke dalam rumah kita. Còn nên sẽ các hy vọng thiên tặng tẹp à ha tẹp ở sẽ các à tẹp ấy tẹp tàu bụng ha tuổi. Tuhan tidak akan pernah melakukan itu. Các chủ xịt còn nên ảnh hưởng hin rồi. Sekalipun dia bisa lakukan kalau dia mau. Kian pun cái yêu nén kêu hiểu ảnh hưởng rồi. Kalau Tapi hay dính bụi cái Tuhan oi gì. sudah memberikan kita hukum yang kita harus kerjakan. Tan hay cái yêu luật pháp yang ban hiện oi sẽ các phù phận sẽ các oi dầu chút thì. Mau menuai harus menabur. Sẽ các oi siêu cốt sẽ các oi sạch chúng. Mau berkat banyak harus menabur juga dengan banyak. Sẽ các oi to oi trụ phố sẽ các oi sạch chúng oi to đeo. Tapi dengan sikap hati yang benar. Tan hay oi sẽ các thầy thù đeo từ dịch tỏ. Dalam Lukas 6:38 nggak usah dibaca, dikatakan di sana bahwa Tuhan melihat takaran yang kita pakai. Luka phụ diêm thì liệu trong 38 chân chủ giá số yang ban hiện còn dùng các cái liang yang ban này liang pun nhỉ. Kalau petani itu menabur benih 1 karung, Sẽ các con yang ban hiện đã trùng dọi nhân cái về sạch trùng sạch dịch cá lóng. itu hasilnya akan berton-ton. Các cái siêu cọt bởi còn kỳ ton à. Saudara bayangkan kalau kita punya ladang secara jasmani, Sẽ các chi xiang tông sẽ các điếu ăn thải ai phạt ai nám 10 hektar, yêu 10 hektar. tapi nggak pernah ditaburi. Tan hay sẽ các siết sạch chúng. Setiap hari kita datang ke ladang itu, Sẽ các mỗi nhật thì đều sẽ các ai nằm gáy. mungkin berdoa di sana, Sẽ các cái tỏ cầu. tapi tidak ada benih yang kita tabur, Tan hay sẽ các siết sạch câu chúng à cái. dan berharap tumbuh benih. Sẽ các hy vọng cái tiết bởi yêu phát sang này mày luôn xí lại chỗ phụ sẽ cả. Itu tidak akan pernah terjadi. Các khó nên phát sen gầy. Padahal ladang itu kalau kita taburi 10 hektar itu, Các 10 hektar sẽ các xiang hay tông sẽ các sạch chúng á. itu hasilnya berapa puluh atau ratusan ton. Kỳ bạ ton à sẽ các bởi siêu cọt à. Sama juga di dalam Tuhan. Saya chủ lý mian thế hệ nhong hình đeo. Kita berharap berkat banyak, Sẽ các hy vọng ăn tôi chỗ phụ. tapi kita takut menabur. Sẽ các kiêng ở lấy phùng hiền. Kita pelit Sẽ các ăn ham xếp. dan berharap berkat banyak. Sẽ các hy vọng bởi ăn thải ở chỗ phụ. Jangan harap saudara. Mong xỉn mong nhong hy vọng thì không gì ngoài. Tuhan tetap memelihara kita Chủ dịch thiến bởi bỏ dòng sẽ cả. dengan makanan yang kita butuhkan. Thô câu sẽ các siết bốt sẽ các si giàu cải. Tapi lebih daripada itu nggak akan terjadi. Tan hệ sau câu các khó nên phát sen. Rahasianya di dalam ayat 10.
Kia kai pimet sai li thì ship jet kong đó. Orang yang suka menabur, Yang pan hin yin an hen oi loi sat chung. Tuhan menyediakan benih untuk ditabur lagi. Tan hai chu ji pi pun kia, chung pun ki sat à. Bahkan ada roti untuk dimakan. Tan hai ki ji pi pun ki piang à pun ki shit à. Tuhan melipat gandakan hasilnya. Ki ka phui à kia kai sat chung à. Bahkan menumbuhkan buah kebenaran. Tan hai ki sai su lin li mian ka ta ko à. Ini rahasianya saudara. Kia let hai kia pimet hi hyong ji mai. Kalau kita suka menabur, Do ai sẽ cá hi phân lai phong hiền. Allah menyediakan benih. Chủ bởi gì pi pun sẽ cá kia chung. Dengan kata lain, kalau kita tidak mau menabur, Pet kong sang sẽ cá hết mới sat chung. tidak ada benih yang Tuhan kasih. Chủ mo gì pi chung gì pun sẽ cá lai sat. Nah, kadang-kadang kita beralasan. Song sẽ cá bởi chim cọ giòn cây li jiu. Apalagi sekarang ini dalam masa pandemi. Trong kinh hà nhong hin nếu pui jam piang nhong hin. Tidak bisa disangkal, Sẽ cá nhiều kong. pandemi ini memukul ekonomi yang luar biasa. Yang pan hin dia kinh tế ham chiến do tiền to. Hampir 1,5 tahun, Thọ có nhân pan chi kian. banyak orang kehilangan pekerjaan, An to nhân mo công trọ. usaha runtuh, Kia cái theo lũ thiên pu do bởi phục tèo. tidak ada penghasilan. Mo nhịp xịt. Dan ini termasuk masa-masa yang pahit. Dia hay ăn năn coi nhịp gì. Jangan kita jadikan alasan, Dia mo cho li jiu pun xịt ca. Tuhan engkau mengerti Tuhan, Chúa như tia chủ. saya lagi susah. Ngay dây an khủ đeo ơ. Benar Tuhan mengerti. Cái an bốn chủ ti như khổ. Dan kita berharap Tuhan berkati saya. Xịt ca hy mong chủ yang pan này trụ phụ xịt ca. Tuhan bilang menabur. Chủ con lối sạch trùng. Mungkin kita berkata, bagaimana saya menabur Tuhan? Xịt ca còn Chúa ngay yang pan hin hiểu lối sạch trùng ná. Penghasilan aja tidak ada. Ngay mo nhịp xịt à dùng ma cái. Hanya untuk makan aja. Thế hiểu ship đi à. Nah, karena kita tidak membiasakan diri dari masa lalu menabur, Nhưng bùi yo xịt ca chung yi qian ship hoặc ship yang pan hin lối sạch trùng. maka tidak ada benih yang kita tabur. Nhưng bùi yo kinh hà xịt ca mo trùng hiểu lối sạch. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4, Tại Truyền Đạo书第11章第4節，係馬撒猛叫看風前曉嚟實種，係馬撒猛叫看遠當曉嚟燒割。 kalau kita memperhatikan angin atau keadaan, 係食家喪屍嚟看一風前， petani tidak akan pernah menabur. dia trồng trọt những hiểu như sự kiện này pun cái trồng trọt. Kalau kita juga berkata, Tuhan, Engkau mengerti saya lagi susah. Hay sẽ các con Chúa như tia ngay là cái ăn khổ à. Dan alasan itu kita pakai untuk tidak menabur. Sẽ các dùng cái ly diêu lấy, dùng bán hiện mới lấy sạch chúng. Maka kita akan semakin terpuruk. Như con sẽ các đấy, bởi kiến khổ tôi kiến khổ. Justru di masa yang sukar ini, Thôi có đấy hay ăn khổ ấy sự kiện cái buồn hé. seperti Ishak tadi, Trong các ý sạ nhong hén sẽ itu các masa con. kelaparan. Cái chi si hàm trên kỹ ngộ ấy sự Tapi ia kiện. menabur saat itu. Toàn hệ cái chi si cái sạch chúng. Dan berkatnya melimpah. Sẽ các con dùng bán hiện chủ phụ cái buồn bạc phủi. Justru kita melihat dari sekarang, saudara. Thôi có kiến hà nhong kỹ phủi sẽ các dùng bán này sạch chúng. Ketika kita dalam keadaan susah begini, Cái buồn kiến hà hàm trên nhiên khổ. seberapapun yang ada kita tabur. Sẽ các yêu kỳ to tết sẽ các lấy họ sạch chúng. Harus ada benih Sẽ các ơi sạch chúng yang hiểu yêu cái chúng yang hiểu lấy. supaya tumbuh menghasilkan buah. Sẽ đó thôi có sẽ các sạch chúng ngay cái hiểu phát sang tiền có gì. Tuhan melihat hati kita saat itu, Chú con sẽ các cái trung sim. keadaan kita saat itu. Con sẽ các cái kiến hài xin khong. Ada cerita dalam Alkitab, Yang bán hiện xây kiến chú yêu chú dạy đó. ketika orang banyak memberikan persembahan, An to nhìn yang bán hiện cái phương hiến. ada juga situ seorang janda yang miskin. Yang bán hiện yêu cảo phu cái ăn khiêu cái cảo phu. Dan Yesus berdiri memperhatikan orang memberi Yang bán persembahan. hiện Yesus khi lại con cái pun. Ketika janda yang miskin ini memberikan hartanya hanya berapa peser, Tông dia cảo phu pun dịch pun cái bị nhiên còn đó cái pun ăn tiệt ấy tiệt. Yesus berkata, Toàn hay chủ tuổi cái còn. janda yang miskin ini Dia cảo phu ăn khiêu cái cảo phu. memberi lebih banyak daripada orang yang kaya. Cái pun to có nhí teo à bị nhí teo sạp pun à. Karena dia memberikan seluruh apa yang dipunyai. Nhưng bùi cái pun à các thấy cái yêu ấy để ăn nhong cái nào Dia cái thấy pun à tidak nhong. takut menabur Cái mấy kiang yang bán này sạch chúng. karena dia tahu prinsip Tuhan. Nhưng bùi cái ti chủ cái đi yêu. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 2-4. Rồi có đến đó hiểu su thì bắt trong nhị kêu xí.
雖然按多嘅攞苦重擔，嘅痛苦，但係佢嘅心中滿有喜樂。雖然佢都強強，但係佢豐富在恩賜裡面。第3節講到，我做見證，佢都已經本就佢都撒嘅力量，冇大見超過佢都撒嘅力量。第4節講到，佢持見言義，隔愛都陀。是到佢都曉得到愛嘅恩賜來侍奉善結嘅人。Nah, jemaat di Makedonia ini Dia yang panjangnya Makedonia Fujil dicobai berat dalam berbagai penderitaan. Yang panjang an tungku ai lo ku chung tam. Jemaat yang sangat miskin. An kieu kai Fujil. Namun sukacita mereka meluap. Tan he kia kai hilo an man jiu hilo. Kaya dalam kemurahan hati. Tan he ki phong fu cai ke sim li te ensi. Bahkan dia meminta kepada Rasul Paulus, dia mendesak Rasul Paulus. Tan he ki man kak Paulo tho. Berikan kami kesempatan untuk menabur. Pun ngai tau saki fu yang pan ngai tau hiểu sat chung. Kepada jemaat-jemaat di tempat lain yang susah. Yang pan hiểu sat chung lai si fung ni tau Fujil pet thang an Bahkan kuai. dikatakan dia memberi lebih banyak. Li ti kong tau yang pan ki pun tau ko ki tau sa. Padahal mereka susah, saudara. Tan he dia Fujil ham chin an kieu an kuai. Luar biasa hati An mereka. ki miao kita sai sim sikakon. Karena mereka mengerti prinsip Tuhan. Yin bu yo kiti chu kai sim kon. Nah, ladang Tuhan itu luas, Ya sikakon chu kai bui so chit fun fat besar. an thai. Kalau kita menabur di ladang Tuhan yang besar dan subur ini, saudara. Tong sikak he lai sat chung chai chu kai bui so ali tet. Bayangkan tadi kalau kita umpamanya kita punya tanah 10 hektar. Thau yang sikak siang, thau sikak kong ai yu nai 10 hektar ah. Semuanya kita taburi benih. Ham chin sikak chung sat siu ge. Bayangkan hasilnya berlimpah-limpah. Sikak si siang siu kot ai tat ki to ah, phong fu ah. Dan itu akan melimpah hasilnya kalau kita jadikan uang. Kai sikak pian sang qian ah, han to ni sikak ai ke Namun san. kalau kita tidak menabur apapun, Tan này sikak hai mo sat chung kai 10 hektar nai mo sat chung ah. kita berharap setiap hari Sikak hi mong mỗi nhật ai hi mong. ada yang tumbuh dari ladang itu. Thọ có cái tết này hiểu sáng hay mai tung xí. Itu kita hanya bermimpi kosong. Sikak thấy bọt muồng đi à. Demikian juga saudaraku saat ini. Trong kiến hạ theo hệ nhong thì Memang không masa chỉ yang sukar. Kén pun ăn coi si kén. Namun saudaraku, kita jangan takut menabur. Tan hệ thì không chỉ mọi nhịp một kiang lấy sạch Ketika chung. kita melangkah dengan iman mau menabur, Tông sikak dùng xin sim sikak ở lấy kiam phụ lấy sạch chung. Tuhan menyediakan benih. Chu bài chun phi pun nyi cái chung. Bahkan ada bonus, Yêu cái cá phi pun ada nyi. kelimpahan. Yêu phong phu pun nyi. Disediakan roti secara khusus. Li ti phiết phiết ấy. Nah saudaraku, Thì không chỉ mọi. Tuhan sudah memberikan kita ladang yang luas. Chu gì kiến pun sikak ăn phạt ấy này đâu. Ladang apa aja itu, saudara? Cái này hay mai đông xí á. Yaitu misi Thọ có sikak chơi chọn. atau penginjilan. Chơi chọn. Kemudian diakonia. Pun dia đâu khéo chỉ nhân để thụ su mau pun xí đâu. Diakon ini untuk persembahan untuk orang-orang yang susah, jemaat yang susah. Dia phong hiền, yang pan hiền lại bong chỉ li đâu khéo chỉ nhân. Dan bagi janda-janda yang sebatang kara miskin. Dia cả phu đâu hàm chín khéo ấy. Kata Alkitab 60 tahun ke atas yang dihitung. Thôi kinh su tu tại liu sip soi song. Apalagi ladang itu, yatim piatu. Liu mo ja mo oi ấy. Kemudian fakir miskin. Li đâu khéo chỉ nhân, khéo ngày nhân. Dan kaum pahpah, kaum yang tertindas. Còn li đâu nhân hàm chín pun nhân cả pu chỉ ấy. Ini semua ada di dalam Alkitab. Hàm chín li tết liu kinh su tu tại. Nanti saudara lihat ayatnya di dalam monitor. Sikak kon cái kinh chẹt xoay cái monitor cái. Kalau kita menabur di ladang Tuhan, Tong sikak hay lấy sạch chung xoay chủ cái. orang Baik. yang suka menabur, Nhìn hay hì phân lấy sạch chung. Tuhan kasih hati yang bermurah hati, hati kemurahan. Cái bởi pun cái NC cái sim. Dia tidak pernah takut untuk menabur. Cái bởi kiang tong cái lấy sạch chung. Makanya jangan heran
Di masa yang sukar ini, orang yang diberkati tetap bertambah-tambah berkatnya. Namun juga yang lain tuh semakin kekurangan dan semakin susah. Rahasianya di mana? Ya, orang yang diberkati ini dia tahu dia selalu menabur. Berbagi kasih kepada orang yang membutuhkannya. Sehingga terus diberkati. Sekarang banyak orang susah di sekitar kita. Tadi ladang yang kita sudah baca ini, saudaraku, itu ladang yang subur kita berbagi kasih. Selain kita mengembalikan perpuluhan Tuhan dan persembahan di dalam rumah Tuhan, itu untuk merawat rumah Tuhan, untuk misi. Kita juga harus memperhatikan orang-orang yang susah. Mungkin sekarang ini kita ibadah online. Mungkin banyak sudah tidak mau menabur lagi. Dulu waktu ibadah langsung tatap muka, kita masih memberi persembahan lewat amplop. Sekarang nggak ada lagi ibadah langsung. Bagaimana kita bisa menabur? Sekarang kita ada teknologi untuk bisa mentransfer. Mungkin kita tidak mengerti. Kita minta bantuan orang yang mengerti untuk mentransfer persembahan kita, perpuluhan kita, untuk berbagi ke orang di sekitar kita. Jangan kita jadikan alasan untuk kondisi saat ini. Berhenti untuk menabur. Apalagi menghentikan perpuluhan Tuhan. Menghentikan persembahan kita. Tidak mau lagi berbagi kasih. Maka saudaraku, kita akan terus terpuruk. Karena menabur ini adalah hukum tersendiri. Menabur menuai. Menabur banyak, hasilnya banyak. Menabur sedikit, hasilnya sedikit. Dengan kata lain, tidak menabur, tidak ada hasil. Ini hukum yang Tuhan pakai untuk memberkati kita. Tuhan tidak akan simsalabim menjatuhkan uang dari langit. Nggak bisa, saudara. Tuhan itu punya hukum. Aturan itu yang Tuhan kasih untuk kita jalankan. Saudaraku, mungkin kita berkata, saya sudah hidup benar Tuhan. Saya hidup kudus Tuhan. Tapi saudara nggak mau menabur, tetap tidak akan diberkati. Karena itu adalah hukum jalur Tuhan untuk memberkati kita. Kalau tidak, kita hanya berharap meratapi diri sendiri. Kenapa Tuhan saya susah begini? Kenapa Tuhan saya susah dalam keuangan? Tuhan mengatakan, taburlah dulu. Amin Bapak Ibu. Untuk diberkati, memberkati dulu. Baru diberkati. Setelah diberkati, memberkati lagi. Dan Tuhan berkata, selama bumi masih ada, selama kita hidup, tidak akan berhenti musim menabur ini. Kalau kita ingin melihat
berkat Tuhan dalam hidup kita. Kepada keturunan kita. Mari kita menabur. Ajarkan keturunan kita juga menabur. Sampai Tuhan datang menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan. Mungkin saat ini atau selama ini kita berharap dan berdoa supaya pintu terbuka. Namun kita melupakan hukum Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau bertobat. Kita minta ampun. Dan kita berjanji, berkomitmen. Tuhan, aku mau melakukan hukum-Mu. Aku mau menabur di ladang-Mu. Saudaraku, mari kita berkomitmen. Dan komitmen itu, saudaraku, ada tindakan nyata. Kita mulai berani menabur. Kita mulai seberapapun. Tuhan tidak melihat jumlah dalam hal itu. Mulai seperti janda yang miskin itu. Hanya berapa peser. Mungkin cuma 2 peser. Dia kasih semuanya. Dia menabur dulu. Dia invest dulu. Karena dia tahu akan ada hasilnya. Kalau saudaraku saat ini dalam kesusahan, setelah mendengarkan firman ini, marilah kita saudaraku datang kepada Tuhan. Taruh tanganmu di dalammu dan saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahwa dalam kami diberkati ada jalur yang kami harus kerjakan. Itu menabur di ladang Tuhan. Tuhan sudah memberikan kami ladang yang luas, ladang yang subur. Kalau kami menabur di ladang yang luas itu, maka tentunya hasilnya akan berlimpah-limpah. Inilah rahasia ketika kami mau bertindak. Tuhan menyediakan benih untuk kami tabur. Bahkan roti untuk kami makan. Dan ada pelipat gandaan di sana. Ada kemurahan Tuhan di sana. Sehingga berkat itu tercurah. Kapan berkat Abraham, Ishak dan Israel tercurah atas kita? Ketika kita melakukan bagian kita, menabur. Seperti Abraham, Ishak dan Yakub zaman dulu. Mereka menabur dan diberkati. Sehingga mereka bertambah-tambah kaya. Saudaraku, kita tidak mengejar kekayaan. Tapi kita berbicara soal berkat. Datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan saya berhenti, saya menahan perpuluhan-Mu. Ampuni saya Tuhan, saya menahan, saya tidak menabur lagi, tidak memberi lagi persembahan. Ampuni saya Tuhan, tidak mempedulikan orang lain di sekitar saya yang susah. Mari saudaraku, ketika kita berkomitmen di hadapan Tuhan, Tuhan mendengarkan. Dan sekarang selanjutnya, kata Tuhan, bertindak, menabur. Mulai saudaraku. Dalam Mazmur 126 ayat 5. Ini yang disebut menabur dengan air mata. Jemaat di Korintus menabur dengan air mata. Mencurahkan air mata. Namun akhirnya dia pulang memikul berkas-berkasnya dengan sorak-sorai. Tidak terlambat saudaraku. Mari kita ambil kesempatan. Ketika saudara datang kepada Tuhan mengaku, maka mulai sekarang saudaraku bertindak. Mungkin saat ini usaha kita tertutup pintu-pintunya. Karena kita sudah melupakan bagian kita. Kita menghentikan perpuluhan Tuhan. Tidak memberi lagi persembahan. Tidak peduli orang-orang yang sekitar kita. Mari saudaraku kita minta ampun. Sehingga Tuhan akan kembali memulihkan kita. Ulangan 2 ayat 7 dikatakan ketika bangsa Israel diberkati Tuhan karena pekerjaan tangannya, ya diberkati Tuhan. Dan Tuhan akan membuka palang pintu bisi, palang pintu tembaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami robohkan palang pintu besi, palang pintu tembaga. Di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kami mulai Tuhan menabur di ladang Tuhan. Dan benih yang kami tabur kami pagari dengan
pagar perlindungan itu berpuluhan, maka Tuhan akan menumbuh-numbuhkan bagi kami, melipat gandakan bagi kami, sehingga Bapa ada kelimpahan, dan kami melimpah dalam kemurahan hati akan terus melakukan ini, berbagi kasih, menabur, karena Engkau sudah memberikan hukum yang menetapkan bahwa selama bumi masih ada, kami harus tetap menabur dan menuai. Hukum ini akan tetap berjalan. Demikian juga secara rohani ya Bapa. Tidak ada lagi cara lain. Untuk bagian berkat ini Bapa, kami harus menabur. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu. Berkati kami untuk melakukan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, berikan kami iman yang teguh untuk bertindak. Ketika kami bertindak, Allah turun tangannya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat dilepaskan di dalam hadirat Tuhan. Dan terimalah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai saudara dan saya sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.